Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala wasfu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama fi syahri Ramadan. Kemarin sudah kita dengarkan daripada Al-Habib Muhammad Abdullah Al-Idrus yang beliau kumpulkan dalam kitab ini. Di antara hikmah-hikmah puasa ada 6 poin yang beliau sampaikan kepada kita. Selanjutnya beliau mengkabarkan kepada kita bagaimana sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Maknanya untuk kita ikuti, untuk kita tiru. Dalam ayat Al-Quran Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah bagi kalian itu uswatun hasanah, budi pekerti yang luhur. Seperti apa budi pekerti beliau? Budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak bisa kita dapatkan di kitab-kitab Syama'il An-Nabawiyah, Syama'il Muhammadiyah misalnya. Kitab-kitab Syama'il yang menjelaskan tentang sifat-sifatnya Nabi. Akan tetapi di sini beliau sedikit menggambarkan bagaimana sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Qala fil hadis, di dalam hadis yang masyhur, annahu alaihi salatu wassalam kana ajwadun nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling al-jud ay al-karam, yang paling dermawan. Sosok manusia yang paling dermawan yang tidak ada seperti beliau. Ya, kalau kita mau berbicara tentang kedermawanan seseorang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang paling dermawan. Dan itu bisa kita lihat di dalam keseharian Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kedermawanan beliau kepada sahabat atau bahkan kepada orang-orang yang memusuhi beliau. Tidak ada yang mengalahkan dermawannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti di hadis yang akan disampaikan, di hadis terakhir akan disampaikan bagaimana salah satu sifat dermawannya Rasulullah. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Ini Rasulullah, kata beliau, orang yang paling dermawan. Tapi kalau sudah di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Itu sifatnya Nabi. Sifatnya Rasulullah seperti itu. Beliau di sepanjang tahun itu dermawan. Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan lebih dermawan lagi daripada biasanya. Hina yalqahu Jibril. Kapan? Saat beliau berjumpa dengan Sayyidina Jibril di bulan Ramadan, kedermawanan beliau itu bertambah. Nah, di sini bisa kita mengambil sedikit faedah, juga akan beliau sampaikan bahwasanya sifat seseorang itu bisa menjadi baik, bisa menjadi lebih baik lagi, bahkan hanya dengan berjumpa dengan sosok yang baik, berjumpa dengan orang yang mulia, orang yang baik. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk cari teman duduk itu teman yang baik sifatnya, karena kadang sifat itu dapat berbekas kepada kita walaupun kita tidak mempelajarinya dari dia. Kita duduk sama orang yang baik, sedikit demi sedikit kebaikan yang ada sama dia akan berpindah sama kita. Oleh karena itu dikatakan manjalas ya janas, orang yang duduk dengan seseorang maka akan sejenis dengan dia. Maknanya sifatnya akan seperti dia. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti sama kita, kalau mau cari teman yang baik. Karena sifat itu mengikuti teman duduknya seperti apa. Oleh karena itu dalam syair dikatakan anil mar'ila la tas'al was'alan an garinihi innal garida bil mugarani yaqtadi. Kau kalau mau cari tahu seseorang, kata penyair ini, kalau mau cari tahu seseorang bagaimana, tidak perlu kau cari tahu sifatnya seperti apa. Lihat saja teman duduknya seperti apa.
Lihat saja dia berteman sama siapa. Innal garina bil mugarani yaqtadi. Karena teman itu akan mengikuti sifat temannya. Itu pasti. Itu pasti. Sedikit demi sedikit pasti akan mengikuti temannya tanpa dia sadari. Tanpa dia sadari. Dalam hadis Nabi sudah sampaikan juga sama kita, kata Rasulullah, "Matsalul jalisus salih wal jalisus su ka hamilil misik wa nafikhil kir." Fahamilul misik imma an tabta'a minhu aw yu'tika aw tajid minhu raihata tayyibah. Kata Rasulullah, perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang tidak baik, berteman dengan orang yang saleh dengan berteman dengan orang yang tidak saleh, perumpamaannya kata Rasulullah seperti kita duduk sama orang yang jual minyak wangi dengan duduk orang yang pekerjaannya, ini perumpamaan saja, bukan berarti pekerjaan itu hina, tidak. Seperti orang yang peniup, istilahnya nafikhul kir, itu orang yang biasa dulu pandai besi, itu dulu kalau kerja seperti apa, besinya dipanaskan, ditiup bara apinya supaya besar. Nah itu kan biasanya ada percikan-percikan api yang keluar. Ini perumpamaan yang beliau sampaikan. Kata Rasulullah, orang yang duduk dengan orang yang saleh seperti yang duduk dengan orang penjual misik, penjual wangi-wangian. Kita kalau masuk ke toko seseorang yang menjual wangi-wangian, yang kita dapati apa? Ya kalau tidak kita beli dari dia minyak wangi, ya kalau kita kenal baik sama dia, dia kasih hadiah sama kita. Yang paling tidak kita keluar bau badan kita wangi. Bau badan kita wangi. Kenapa? Masuk ke tempat yang wangi. Tapi beda kalau orang duduk dengan orang yang tukang pandai besi, yang tadi pekerjaannya itu las besi, meniup, perapiannya untuk membakar besi itu. Yang kita dapatkan di situ apa? Ya kalau tidak baju kita terbakar kena percikan api, paling tidak kita keluar baunya tidak sedap. Itu perumpamaan. Maknanya apa? Sifat seseorang itu bisa kita dapati, sifat dia itu seperti teman duduknya. Makanya cari teman duduk yang baik. Nah, di sini di antara faedah duduk dengan orang yang saleh, kita dapati sifat kita akan lebih baik lagi. Bahkan bisa jadi ketaatan kita bertambah, kualitas ibadah kita meningkat, semangat kita di dalam beribadah itu meningkat. Ada seorang ulama, seorang tabi'in, saya lupa namanya siapa. Beliau berkata, saya ini kalau sudah loyo beribadah, sudah tidak semangat lagi beribadah, sudah mulai malas, saya melihat kepada Muhammad bin Wasi', kalau tidak salah, seorang tabi'in. Saya melihat saja sama seorang tabi'in yang bernama Muhammad bin Wasi'. Itu kalau sudah saya melihat sama dia saja, itu cukup membuat saya semangat beribadah 2-3 bulan. Nah, itu faedah yang didapati ketika duduk dengan orang yang saleh. Nabi SAW juga seperti itu. Selain karena beliau memang seorang sosok yang paling dermawan, tapi saat berjumpa dengan Sayyidina Jibril, beliau mendapati dirinya lebih semangat lagi di dalam menginfakkan hartanya. Bagaimana ini, kan Rasulullah lebih mulia dari Sayyidina Jibril. Betul, bukan berarti orang yang lebih mulia tidak bisa mengambil manfaat atau berguru kepada yang di bawahnya. Justru seorang alim yang sempurna itu orang yang mau mengambil ilmu bukan hanya dari orang yang lebih baik dari dia, mau mengambil ilmu dari orang yang lebih baik atau orang yang sepantaran dengan dia, atau bahkan orang yang kedudukannya lebih rendah daripada dia. Itu baru betul-betul alim, karena tidak melihat-lihat dari siapa dia mau mengambil ilmu, mau mengambil ilmu dari semuanya. Selama ilmu itu bermanfaat, dia ambil. Begitu juga Nabi SAW, kita tidak khilaf, tidak ada yang berpendapat sebaliknya. Semua sepakat bahwasanya beliau lebih mulia daripada Sayyidina Jibril.
tapi tidak menghalangi beliau untuk mengambil kebaikan daripada Sayyidina Jibril alaihissalam. Fayudarisahul Quran. Sayyidina Jibril turun di bulan Ramadan selalu untuk apa? Untuk mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Wa kana Jibrilun yalqahu kulla lailatin fayudarisahul Quran. Sayyidina Jibril itu bertemu dengan Rasulullah, berjumpa dengan beliau setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwad bil khair min rihil mursalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah berjumpa dengan Sayyidina Jibril maka lebih ajwad, lebih apa? Kita katakan lebih karam, lebih dermawan lagi daripada ar-rih al-mursalah. Apa ar-rih al-mursalah? Angin yang terus berhembus, angin sepoi-sepoi yang terus berhembus. Maknanya apa? Lebih cepat beliau bergegas untuk melakukan kebaikan atau untuk maknanya menginfakkan hartanya lebih cepat daripada angin yang terus berhembus. Nah, itu rihul mursal. Itu sifat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau di bulan Ramadan. Kada fi sahihaini an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Seperti itu sifat beliau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bahkan ada penambahan, Al-Imam Ahmad menambahkan di dalam riwayatnya, wa huwa la yus'al an syai'in illa a'tah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah diminta sesuatu sama sahabatnya kecuali pasti beliau berikan. Pasti beliau berikan. Tidak pernah ada yang datang meminta sama Rasulullah, Rasulullah bilang tidak ada. Bagaimanapun beliau berusaha supaya orang yang datang tadi itu tidak kecewa. Ada banyak sekali ceritanya. Di antaranya diceritakan Nabi SAW suatu ketika ada seseorang yang memberikan beliau hadiah baju gamis yang bagus, yang indah. Diterima sama Rasulullah. Begitu Rasulullah terima, Rasulullah masuk, Rasulullah pakai baju tersebut. Rasulullah keluar lagi kepada sahabatnya. Para sahabat melihat Rasulullah dengan baju yang baru, mereka memuji, oh ya Rasulullah, tidak ada orang yang paling pantas menggunakan baju itu daripada engkau. Duduk. Tidak lama beliau duduk, ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah, saya mau minta gamismu ini yang baru dikasih. Coba kita kira-kira baru pakai gamis baru, baru dipakai, datang, saya minta gamismu, coba buat saya. Bagaimana? Kira-kira kita kasih tidak? Kira-kira? Gamis baru saya pakai, baru saya beli, baru saya pakai. Sudah kau mau minta? Tapi Nabi SAW tidak pernah bilang tidak. Kata Rasulullah, kau suka ini? Iya Rasulullah. Kalau begitu tunggu, saya buka dulu di dalam. Rasulullah masuk. Itu para sahabat yang lain yang ada semuanya jengkel sama ini yang meminta ini. Kau tidak mau lihat Rasulullah, baru Rasulullah senang sedikit pakai baju yang bagus, sudah kau minta. Ini kurang ajar ini. So, pokoknya semuanya marah sama fulan tersebut. Tapi dia berdalih untuk apa? Saya meminta bajunya Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan untuk saya pakai sekarang, tidak, untuk saya jadikan nanti sebagai kain kafan saya kalau saya meninggal, saya mau dikafankan dengan baju tersebut. Ini baju sudah bersentuhan dengan kulitnya Rasul. Itu kalau saya jadikan kafan, yakin tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta keberkahan supaya dikafan dengan pakaian yang pernah menyentuh langsung kulitnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kasihkan baju tadi. Ada orang datang bertamu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertamu. Datang Rasulullah ke rumah istri-istrinya, ke rumah yang pertama. Ada makanan? Tidak ada ya Rasulullah. Yang ada cuma air sama kurma. Ke rumah yang kedua ada makanan? Tidak ada. Cuma ada air sama kurma. Rumah ketiga, rumah keempat, begitu seterusnya sampai istri beliau semuanya mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Yang saya punya di rumah cuma air dengan kurma. Ini sosok seperti Nabi, di dalam rumahnya tidak ada apa-apa kecuali air dengan kurma saja. Ada di antara kita 1, 2 hari, 3 hari makannya air sama kurma saja, tidak makan nasi, tidak makan yang lain, entah di pondok atau di rumahnya. Ada yang seperti itu. Ini sekelas Nabi.
Sekelas istilah kalau kita katakan sekelas presiden sekarang. Ada presiden sekarang yang makannya cuma air sama kurma saja kira-kira? Tidak ada. Tapi sekelas Rasulullah. Tidak sampai di situ. Beliau tidak mau mengecewakan tamunya. Beliau tanya sama para sahabatnya, siapa yang mau menjamu tamu Rasulullah? Sahabat semuanya orang yang tidak punya, orang yang fakir, tidak ada yang punya harta. Rasulullah katakan, siapa yang mau menjamu tamunya Rasulullah malam ini? Ada seorang sahabat berkata, saya ya Rasulullah, biar saya yang jamu dia. Biar saya yang jamu dia. Dibawa tamu Rasulullah ke rumahnya dia. Sampai di rumah dia tanya sama istrinya, ada makanan? Istrinya bilang tidak ada. Ada, saya sedang masak, makanannya anak-anak saja. Buat kita berdua pun tidak ada. Ini cukup cuma buat anak-anak. Sudah, kata suaminya, itu anak-anak kau kasih mereka bermain sampai capek, biar tidur. Biar tidur, tidak usah makan. Ini tega ini ya, orang tuanya tega ini. Tega sama anaknya. Biar dia main, tidur, tidak usah dikasih makan. Itu makanan siapkan untuk tamunya Rasulullah saja. Cukup untuk satu orang. Kita orang bagaimana makan? Kalau dia sendiri yang makan, dia malu nanti. Sudah, nanti saat kau hidangkan makanan, pura-pura kasih mati saja lampu. Dulu masih pakai lampu pijar, seperti lampu pijar sekarang mungkin. Lili. Kasih mati. Kasih mati supaya dia tidak lihat kita orang makan atau tidak. Kita pura-pura makan saja, kata suaminya. Kita pura-pura makan. Pura-pura bakunya, pura-pura makan supaya dia tidak malu. Dihidangkan sudah makanan, piringnya dia dengan istrinya kosong. Begitu dia hidangkan punyanya tamu, lampu dipadamkan sama istrinya. Gelap, tidak ada apa-apa, tidak ada lampu lagi, gelap, tidak kelihatan. Dia minta maaf sudah sama tamu, minta maaf ini tidak ada lampu sekarang di rumah, kita makan gelap-gelap. Tidak apa, makan. Dia sama istrinya pura-pura makan, pura-pura bakunya. Selesai tamunya makan, angkat piring semuanya, tidur. Semuanya tidur dalam keadaan lapar kecuali tamu. Tidur dalam keadaan kenyang. Lihat, orang dulu itu kalau memuliakan tamu, bahkan di antara mereka kalau tidak punya apa-apa, yang punya cuma onta yang biasa dia gunakan untuk berpergian, mereka sembelih untuk tamu. Karena sudah menjadi kebiasaan mereka itu, tamu itu harus dimuliakan. Tamu itu harus dimuliakan. Tidur, keesokan harinya datang ke masjid, salat bersama Nabi SAW di masjid. Nabi sampaikan sama sahabat tadi, apa yang kalian perbuat tadi malam? Sampai Allah itu takjub dengan perbuatan kalian tadi malam. Sampai Allah turunkan ayat dalam Al-Quran, wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka ithar. Apa ithar? Beda kalau ithar. Ithar itu saat kita butuh, kita mendahulukan sahabat kita, kita mendahulukan saudara kita. Itu ithar. Ithar seperti itu. Ithar mananya contoh, kau cuma punya satu gelas air, kau butuh, mau minum, haus, sahabatmu juga haus. Ithar, kalau seandainya saya minum, boleh, saya juga lagi butuh, tapi ithar, berikan kepada dia. Itu ithar. Ithar itu seperti itu. Saat saya butuh, sahabat saya butuh, saya lebih dahulukan dia. Sampai Allah takjub, kata Nabi SAW, dengan perbuatan kalian tadi malam sama tamu kalian. Itu sifat daripada Nabi SAW. Tapi kalau sudah di bulan Ramadan, ajwada ma yakunu minar rihil mursalah. Dan kalau ada orang datang sama beliau meminta, tidak pernah beliau katakan la, tidak. Apa Farazdak bilang ketika memuji kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, ketika seorang penyair Farazdak memuji kepada Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, di antara bait qasidah yang beliau puji, beliau katakan magalagatu la illa fi tashahhudihi walau la tashahhudu kana la'uhu na'amu. Kalau tidak salah baitnya seperti itu. Beliau katakan, beliau ini Imam Ali Zainal Abidin sama sepertinya datuknya Rasulullah, tidak pernah mengatakan la, tidak. Kalau ada orang datang sama dia, iya, ini, iya, semuanya dibantu. Tidak pernah bilang tidak.
illa fit tasyahud, kecuali kapan? Tasyahud. Apa tasyahud? Syahadu an la ilaha illallah. Di situ kan ada la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau itu bukan tasyahud, kata Farasdak, kalau bukan tasyahud, mungkin la-nya akan diganti na'am. Maknanya saking tidak pernah bilang tidak sama orang. Ketika orang datang meminta bantuan, tidak pernah bilang tidak, selalu bilang iya, na'am. Bahkan dalam posisi sulit sekalipun mereka tetap bagaimana berusaha untuk tidak mengecewakan seorang muslim. Beda dengan zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang tidak ada lagi yang seperti itu. Tidak ada lagi yang seperti itu. Bahkan sebelum orang datang minta bantuan sama dia, mungkin dalam depan rumah sudah ditulis tidak menerima sumbangan. Ya, ada yang seperti itu, ya kan? Belum orang datang sudah tidak menerima sumbangan. Sekarang tidak seperti dulu. Orang-orang dulu, apalagi mereka yang mewarisi sifat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti itu sifat mereka. Orang yang sangat-sangat dermawan di selain bulan Ramadan, terlebih lagi di bulan Ramadan. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa fil hadithi fawaidun. Imam An-Nawawi mengatakan di dalam hadis di atas tadi itu ada beberapa banyak faedah. Di antara faedahnya ta'zimu syahri Ramadan bibtida'i nuzulil Quran thumma mu'aradata ma nazala fi. Bagaimana kita itu mengagungkan bulan Ramadan, terlebih lagi karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu sudah sepatutnya bagi seseorang untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, jangan disia-siakan. Ziyadatul jud wal khair inda mulaqatis salihin, bertambahnya kebaikan seseorang itu lebih baik lagi saat dia berjumpa dengan orang yang saleh. Sebagaimana Nabi SAW saat berjumpa dengan Sayyidina Jibril lebih dermawan lagi. Begitu juga saat seseorang berjumpa dengan orang yang saleh, harusnya sepatutnya lebih baik lagi sifatnya, lebih saleh lagi. Istihbab mudarasatil Quran, dianjurkan bagi seseorang untuk mempelajari Al-Quran, mudarasah, bukan hanya sekedar qiraah membaca, tapi mudarasah. Mudarasah itu bisa kita katakan sekarang mungkin hizib, tapi jangan hizib yang satu baca yang satu berbicara. Mana yang satu baca yang satu menyimak apa yang dibaca oleh temannya, itu namanya mudarasah. Kalau ada yang satu membaca, yang satu berbicara, Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Allah katakan, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Bagaimana kita mau mendapatkan rahmat dari Allah? Ada teman yang baca Al-Qur'an di samping kita dalam hizib Qur'an, kita berbicara sama yang lainnya. Ini yang baca tidak ada yang jaga. Jadi adanya hizbul Quran seperti itu supaya yang baca didengarkan bacaannya oleh temannya, begitu seterusnya, dan pahalanya tidak berkurang. Orang yang mendengarkan Al-Quran dengan seksama itu pahalanya sama dengan yang membaca. Fal mustami' kal qari, orang yang mendengarkan sama dengan orang yang membaca, tidak berkurang pahalanya. Mudarasah. Anna laila Ramadan afdal min harihi li kaunil mulaqah wal mudarasah fihi wa li anna al-laila madhannatul maqsud min at-tilawah wal hudur wal fahm. Juga dikatakan di dalam hadis ini bisa kita simpulkan bahwasanya malam-malam hari di bulan Ramadan itu lebih baik daripada siang harinya. Tentunya dengan ada beberapa hal yang menjadikan malam-malam hari di bulan Ramadan itu lebih baik. Tadi diantaranya Sayyidina Jibril selalu turun sama Rasulullah di bulan Ramadan di malam hari untuk mengajarkan beliau Al-Quran, itu di malam hari, tidak pernah turun di siang hari. Juga malam-malam bulan Ramadan itu menjadi lebih mulia karena di malam-malam bulan Ramadan itu Allah sembunyikan Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan di siang harinya, tapi di malam hari Allah sembunyikan Lailatul Qadar.
Nah, itu yang menjadikan sebab malam-malam hari di bulan Ramadan lebih baik daripada di siang hari bulan Ramadan. Qala anna fadl az-zamani bi fadl al-ibadah wa ziyadataha fihi. Anna mudawamata tilawatil Quran tujibu ziyadatal khair. Juga orang yang keutamaan waktu itu bertambah dengan keutamaan ibadah yang dikerjakan pada waktu tersebut. Maknanya kapanpun itu waktu kita itu menjadi mulia bagi kita saat kita mengisinya dengan ibadah. Saat kita mengisinya dengan ibadah. Waktu yang Allah berikan, walaupun itu waktu yang dasarnya itu sudah mulia, tapi kalau kita pergunakan dengan kelalaian atau bahkan kemaksiatan, itu menjadi sesuatu yang sangat hina bagi kita. Ramadan, bulan yang mulia, malam-malamnya malam yang mulia, tapi kita gunakan untuk hal-hal yang negatif, untuk bermaksiat sama Allah. Nah, mana harusnya tadi itu menjadi waktu yang memberikan manfaat, waktu yang mulia bagi kita, akhirnya menjadikan itu waktu yang paling mencelakakan kita nanti di akhirat. Anna mudawamat tilawah lil Quran tujib ziyadatal khair. Juga dalam hadis ini kata beliau kita bisa mengambil faedah orang yang selalu membaca Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, menjaga bacaan Al-Qurannya di sepanjang harinya, maka bacaan Al-Quran tadi itu akan menambahkan kebaikan pada diri orang tersebut. Talab takthiril ibadat akhir al-umri. Juga dalam hadis ini kita dituntut untuk memperbanyak ibadah di akhir-akhir umur kita. Kapan akhir umur kita? Allah alam, tidak ada yang tahu. Maknanya apa? Sejak saat ini dituntut bagi kita untuk memperbanyak ibadah, karena tidak ada yang tahu. Nah, tidak ada yang tahu di antara kita sampai berapa umurnya, tersisa berapa dari umurnya, tidak ada yang tahu. Nah, juga di dalam riwayat dikatakan, disampaikan oleh para ulama kita, terlebih lagi khususnya bagi mereka yang sudah melewati 40 tahun. Orang kalau yang sudah melewati 40 tahun lantas dia belum mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ditakutkan yang seperti itu mut ala su'ul khatimah wal a'yadu billah. Bisa-bisa ditakutkan nanti dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, sudah melewati 40 tahun. Tapi secara umum tidak ada yang tahu umur seseorang itu sampai kapan. Ada yang umurnya cuma 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun, tidak ada yang tahu. Sekarang mungkin masih main-main, bisa jadi besok sudah ajalnya, tidak ada yang tahu. Oleh karena itu kita dituntut untuk memperbanyak umur atau memperbanyak ibadah kita ya, sejak sekarang ini, sejak sekarang. Wa kana juduhu sallallahu alaihi wasallam jami'an wa al-jud fi badl al-ilmi wal mali wa badl nafsihi lillahi ta'ala wa fi izhari dinihi wa hidayati ibadihi. Ini ibarah daripada Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau katakan wa kana juduhu sallallahu alaihi wasallam bi jami'i anwa'il jud fi badl al-ilmi. Adapun dermawannya Rasulullah itu bukan hanya tentang harta saja. Tidak, tapi di dalam segala hal beliau itu dermawan. Di antaranya badlil ilmi, mengajarkan ilmunya. Bahkan termasuk daripada orang yang paling dermawan, orang yang mau berbagi ilmu. Orang yang paling bakhil adalah orang yang menutupi ilmunya, yang tidak mau berbagi ilmu, termasuk orang yang paling pelit. Oleh karena itu ancamannya berat nanti di akhirat. Dalam hadis Nabi katakan man su'ilan ilmi fakatamahu uljima bilijamin minan nar. Orang yang ditanya tentang ilmu, dia tahu ilmu tersebut, dia tahu jawabannya, tapi dia tidak menjawab, uljima bilijamin minan nar. Nanti di akhirat dipakaikan lijam. Apa lijam? Itu yang untuk kuda biasanya apa? Yang biasanya orang untuk tali kekang kuda itu ditaruh di mulut. Nah, itu namanya uljim. Itu nanti mulutnya di akhirat seperti itu, ditutup pakai lijam tapi terbuat daripada api neraka. Maknanya orang yang mau mengajarkan ilmunya berarti termasuk orang yang paling dermawan. Wa badli nafsihi lillahi ta'ala. Bukan hanya harta ataupun ilmu yang beliau dermawankan, tapi bahkan dirinya
nyawanya sekalipun beliau dermawankan untuk apa? Untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk agamanya Allah. Kita melihat bagaimana perjuangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai agama itu, Islam ini tetap ada sampai sekarang. Lihat perjuangan beliau itu di dalam menyampaikan agamanya Allah, risalahnya Allah. Dilempar dengan batu, diludahi, dilempar dengan kotoran, dibuat pipinya sampai terbelah karena anak panah dan lain hal sebagainya. Itu berarti termasuk dermawannya beliau dengan nyawa beliau murah. Kalau beliau hadapkan dengan apa? Dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Demi agamanya Allah, nyawa beliau murah. Tidak ada harganya. Ini termasuk min afdali anwa'il jud, termasuk kedermawanan yang paling tinggi tingkatannya. Wa fi idhari dinihi wa hidayati ibadihi wa isalin naf'i ilaihim bi kulli tariq min it'ami ja'ihim wa wa'dhi jahilihim wa qada'i hawaijihim wa tahammuli athqalihim. Di antaranya beliau suka memberi makan orang yang lapar, selalu menasihati orang yang mau menuntut ilmu kepada beliau, selalu berusaha menunaikan hajat-hajat seorang muslim, wa tahammuli athqalihim, mau berbagi beban dengan orang lain, dengan para sahabatnya. Wa ala hadzal minwal sara katsirun minal muslimina fi shatta al-'usur wal biqa' hatta ghadat katsirun minal mudun wal ahya wal qura al-islamiyyah masyail khair mudha'at hadha at-tawasul ijtima'i fi Ramadan bain al-aqriba ba'dhum ma'a ba'd wa bain al-jiran bain al-muqimin wal ghuraba wal mu'awwizin. Oleh karena itu, apabila sifat yang seperti ini, kata beliau, dijaga, maka tidak heran kalau kita melihat di berbagai penjuru dunia orang-orang yang mengamalkan sifat seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bisa menyambung atau menyambung keberlangsungan hidup antara mereka dengan sanak keluarga mereka, dengan sahabat mereka, karena tidak ada satu sama lain yang al-ananiyah, yang mementingkan diri sendiri. Tidak. Orang kalau yang sudah mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain, yang seperti ini hidupnya nanti nafsi-nafsi. Tidak ada yang mau saling bantu, tidak ada yang mau saling tolong. Bahkan mungkin antara tetangga tidak ada yang saling kenal. Antara keluarga, bahkan kerabat dekat tidak mau saling kenal, tidak mau saling dekat. Ini yang seperti ini yang bisa merusak hidup bermasyarakat di antara umat Islam. ولم يزل صلى الله عليه وسلم على هذه الخصال الحميدة منذ نشأ ولهذا قالت سيدة خديجة رضي الله عنها في أول مبعثه والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتقرى الضيف وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. Kata beliau, sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baik itu bukan beliau dapatkan saat beliau diutus menjadi Rasul, tidak. Tapi itu semua sudah ada sama Rasulullah bahkan sejak beliau dilahirkan. Dari saat beliau kecil, saat beliau beranjak remaja, dewasa, bahkan telah diberikan gelar Al-Amin kepada beliau oleh penduduk Mekah sebelum beliau diangkat menjadi seorang Rasul, seorang utusan. Dan itu yang menjadi dalil salah satunya apa yang dikatakan oleh Sayyidatuna Khadijah saat Nabi SAW baru turun wahyu kepada beliau di Ghar Hira. Turun wahyu, beliau dalam keadaan takut saat itu, datang sama Sayyidatuna Khadijah minta diselimuti. Akhirnya beliau ceritakan apa yang beliau lihat. Sayyidatuna Khadijah mengatakan, wallahi la yukhzikallahu abada, wahai Muhammad, apa yang sudah engkau rasakan, engkau lalui, apa yang telah engkau lihat, demi Allah, kata Sayyidatuna Khadijah, Allah tidak akan mencampakkanmu. Maknanya itu semua yang engkau lihat, yang engkau rasakan adalah rahmat, kasih sayang ataupun keutamaan, kemuliaan yang Allah berikan untuk engkau. Itu bukan sesuatu yang jelek yang Allah berikan. Sebabnya apa, kata Sayyidatuna Khadijah? Innaka latasilur rahim. Bagaimana mungkin Allah campakkan engkau sedangkan engkau ini adalah sosok yang suka menyambung tali silaturahim. Wa tagrad dhaifa, suka menyambut tamu, suka menjamu tamu.
wa tahmilul kal, suka membantu orang yang dalam keadaan susah, membantu orang yang tidak punya, bahkan orang yang tertimpa musibah selalu engkau tolong. Tidak mungkin Allah campakkan engkau dengan sifat-sifat yang engkau miliki. Maknanya sifat-sifat yang ada sama Rasulullah itu bukan beliau dapatkan saat sejak beliau diutus menjadi seorang Rasul. ثم تزايدت هذه الخصال بعد البعثة وتضاعفت أضعافا كثيرة. Hanya saja sifat yang mulia yang sudah ada sama Rasulullah itu bertambah, berkembang, menjadi lebih banyak saat beliau diutus menjadi seorang Rasul. Wa fi sahihaini an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. وفي صحيح مسلم عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطاه. قال فجاء رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. قال صاحب الحمزية تتقي بأسها الملوك وتحظى بالغنى من نوالها الفقراء. الله أعلم. فاتحة